Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cindy Nursyifa. Di video ini kita akan belajar mengenai statistika, khususnya mengenai histogram dan box plot. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari histogram. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Histogram digunakan dalam statistik untuk melihat pola data, apakah merata, condong ke satu sisi, atau memiliki lebih dari satu puncak. Dapat kalian perhatikan, di sini ada dua contoh histogram. Histogram itu terdapat dua sumbu, yaitu sumbu tegak, sumbu mendatar. Sumbu tegak untuk meletakkan frekuensi, sedangkan sumbu mendatar untuk meletakkan nilai berupa kelas atau tepi kelas. Seperti histogram yang di sebelah kanan ini, atau bisa juga berupa tepi kelas seperti histogram di sebelah kiri ini. Satu batang pada histogram itu mewakili satu kelas interval. Untuk lebar batang ia memiliki panjang kelasnya, sedangkan tinggi batang itu mewakili frekuensi kelas. Nah, di video ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai cara membuat histogram. Khususnya di sumbu mendatarnya itu kita letakkan tepi kelas ya. Nah, di sini sudah ada contoh. Sajikan data nilai ujian berikut dalam bentuk histogram. Di sini bisa kalian perhatikan ada 4 kelas ya. Berarti nanti gambar histogramnya itu terdiri dari 4 batang. Karena di sumbu mendatarnya kita letakkan tepi kelas, berarti kita akan mencari tepi dari masing-masing kelas yang ada tepi bawah dan juga tepi atasnya. Untuk rumusnya, tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Oke, kita cari masing-masing tepi kelasnya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk tepi bawah kelas pertama itu adalah 20,5. Caranya, batas bawah ini 21 kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 20,5. Untuk tepi atasnya kita cari dengan cara batas atas yaitu 25. Ini ditambahkan dengan 0,5, hasilnya 25,5. Nah, lanjut kita buat histogramnya. Di sini sumbu tegak itu untuk meletakkan frekuensi, sedangkan sumbu mendatar untuk meletakkan nilai ujian. Oke, kita lihat dari kelas pertama, tepi bawahnya 20,5. Di sini frekuensinya 2, berarti frekuensi akan menggambarkan sebuah batang yang lebarnya sesuai dengan tepi bawah dan tepi atas. Kemudian tinggi batangnya itu sesuai dengan frekuensi. Nah, di sini kita perhatikan untuk tepi kelas pertama itu nilainya pasti akan sama dengan tepi bawah kelas kedua. Sedangkan tepi atas kelas kedua nilainya pasti akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga karena sesuai dengan histogram tadi. Sekarang kita lanjut untuk membuat box plotnya. Box plot diagram kotak adalah metode visualisasi data dalam bentuk diagram yang menunjukkan distribusi data berdasarkan ukuran-ukuran statistik utamanya. Box plot digunakan untuk memahami sebaran data, mendeteksi pencilan, dan melihat apakah data simetris atau miring. Nah, langsung ke soal. Sajikan data nilai ujian berikut dalam bentuk box plot. Dalam box plot, kita tentukan kuartil 1 atau bawah, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3 atau atas. Nilai minimum dan maksimumnya. Lanjut, kita hitung kuartilnya. Kita di sini gunakan rumus kuartil data kelompok. Rumus kuartilnya adalah kuartil ke I sama dengan tepi bawah ditambah
I per 4 dikali N dikurangi FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas ke I dikali panjang kelas. Di sini I sama dengan 1, 2, dan 3 karena kuartil ada 3. Lanjut, pertama kita tentukan frekuensi kumulatifnya untuk menentukan posisi kelas kuartilnya. Di sini kita tulis 2 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 15 sama dengan 22, dan terakhir 22 ditambah 8 hasilnya 30. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah menghitung posisi kelas kuartilnya. Di sini kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali N. 1/4 dikali N-nya 30 sama dengan 7,5. Kuartil 1 7,5 terletak pada kelas 31 35. Karena frekuensi kumulatif sebelumnya 7 dan setelahnya 22. Untuk kuartil 2 dan kuartil 3 juga seperti itu. Langsung saja kita hitung kuartil 1. Rumus kuartil 1 adalah tepi bawah ditambah 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil ke-1 dikali panjang kelasnya. Lanjut, tambahkan tepi bawahnya 30,5 ditambah 1/4 dikali 30 hasilnya 7,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 7 dibagi 15 frekuensi kelas kuartil ke-1 dan kalikan dengan panjang kelas yaitu 5. Lanjut, tinggal ditambahkan lagi dan dihitung. Hasilnya adalah 31,16. Ini untuk kuartil 2, hanya beda di rumus 2/4-nya. Kalian tinggal hitung seperti cara yang kuartil 1. Ini untuk kuartil 3, hasilnya 35,75. Lanjut, kita tentukan nilai minimum dan maksimum. Kita tentukan dari tepi bawah dan tepi atasnya. Yang terkecil nilai minimum kita ambil dari kelas pertama yaitu 20,5. Dan untuk nilai maksimum kita ambil dari kelas terakhir yaitu 40,5. Sekarang ini dia bentuk box plotnya. Bisa dilihat di sini nilai minimumnya ada di sebelah kiri yaitu 20,5 dan nilai maksimumnya ada di sebelah kanan yaitu 40,5. Di sini bisa kita lihat kuartil 1 atau bawah ada di sebelah kiri 31,16. Kuartil 2 atau median ada di tengah. Kuartil 3 atau kuartil atas ada di sebelah kanan yaitu 35,75. Semua nilai dari nilai minimum, maksimum, dan kuartil sejajar dengan nilai ujiannya.
Cukup sekian video pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.